hikmat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia begitu baik dan Dia sumber sukacita. Sama-sama kita katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Sekali lagi kita katakan, oh giranglah, come on. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kami masuk dalam gerbang-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, kami bersuka cita. Angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, haleluya. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, kami bersuka cita Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia. Sambil bertepuk tangan katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh katakan, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia. Sama-sama katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami bersuka Tuhan, haleluya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Selamat datang kembali dalam ibadah online Go Bogor pada pagi hari ini. Kita percaya kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bertemu kembali di minggu yang kedua di bulan Februari. Kita tahu kita juga merayakannya sebagai Hari Kasih Sayang. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan juga boleh lihat, setiap kami tim musik di tempat ini kami menggunakan warna pink yang melambangkan hari kasih sayang. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Dan tema kita untuk minggu kedua di bulan Februari ini adalah menjadi garam dan terang. Dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Kita percaya hanya dengan kasih-Nya kita boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian murid Kristus, karena kita percaya Dia adalah Tuhan yang selalu memilih kita menjadi muridnya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia, jadi saksi Kristus yang terpilih bagi Allah. Setialah, setialah sampai
lakukanlah firman-Nya, kalahkan kejahatan dengan kasih kuasa-Nya. Katakan, murid Kristus gunakan, karunia Roh kobarkan. Nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilih kami menjadi murid-Mu, Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia untuk jadi saksi Kristus yang terpilih bagi Allah. Amin. Kami mau menunaikannya, Tuhan. Ladang siap di Tuhan Yesus. Haleluya. Hingga akhir zaman. Sama-sama katakan, murid Kristus pergilah, lakukanlah firman-Nya, kalahkan kejahatan dengan kasih kuasa-Nya. Murid Kristus gunakan, karunia Roh kobarkan. Nyatakan pada dunia, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan kanan kirimu, engkau adalah murid Kristus, pilihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, tunaikanlah pelayanan, ladang siap dituai. Yesus serta dengan kita. Haleluya. Mari sama-sama memuji Tuhan. Katakan, murid Kristus pergilah, lakukanlah firman-Nya, kalahkan dengan kasih kuasa-Mu, Tuhan. Amin. Murid Kristus gunakan, karunia Roh kobarkan. Nyatakan pada dunia, hanya Yesuslah, hanya Yesuslah, hanya Yesus. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita kobarkan roh kita lebih lagi. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala. Sekali lagi, angkat kedua tangan kita, katakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Haleluya, katakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak giatlah dan jangan lelah. Haleluya. Menunggu ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Berlari pada tujuan saudara. Haleluya. Sama-sama kita katakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Sekali lagi katakan, biarlah roh-Mu, roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hari saat ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kesiapan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami naikkan penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ambil waktumu, ambil posisi yang paling baik bagi kita semua, untuk kita boleh masuk dalam hadirat-Nya, menikmati kasih-Nya di dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau adalah kasih sejati kami Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti Engkau dalam hidup kami. Dunia tidak bisa memberikan kasih yang sejati selain Engkau dalam hidup kami. Kau adalah cinta pertama kami Tuhan. Kau adalah cinta pertama kami Tuhan. Biarlah hari ini kasih kami semakin melimpah kepadamu Yesus, karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. Sekali lagi katakan, my love. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. Amen. My first joy is my Master. You hold the keys, oh God. You hold the keys of my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh God. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Mari kita naikkan pujian ini dari awal segenap hati kita. You're my first love, Jesus. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan, my first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. Sekali lagi katakan, my first joy. My first joy is Jesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kau adalah kekuatan dalam hidup kami. My first joy is my Master. You hold the keys of my life. Angkat kedua tangan kita, katakan, Jesus.
sejati dalam hidup kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus Tuhan. Jesus, Lord Jesus. Thank you Lord, Lord Jesus, You're my first love. How I love You. Oh, how I love You, Lord. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. How I love You, Lord. You're my first love. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang sejati selain Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan kasih sejati itu dalam hidup kami. Tapi kami tahu hanya Engkau Tuhan. Hanya kasih-Mu ya Bapa. Kasih-Mu yang sejati, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Sama-sama kita katakan haleluya. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You, Lord. Angkat suaramu sekali lagi katakan Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You. Oh, how I love You, Lord. Mari dalam keintiman dengan Tuhan, kita mau sama-sama sekali lagi naikkan pujian ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun situasi yang kau hadapi hari-hari ini, kasih Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari fokuskan hati dan hidup kita hanya kepada kasih dan karunia-Nya yang limpah dalam hidup kita. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. Amen. How I love You. Oh, how I love You, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. How I love You. Oh, how I love You, Lord. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi kasih-Nya yang ajaib, kasih yang sejati dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami percaya dengan kasih-Mu, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Terpujilah Engkau, segala syukur kami, segala pujian kami hanya bagi satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus.
setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menyaksikan bersama-sama tayangan pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Oikos Bogor yang Tuhan Yesus kasihi. Dimanapun Anda berada saat ini, Anda sedang menyaksikan ibadah online Gereja Oikos Bogor bersama saya, Evangelis Dr. Agustina Pasang, MTH. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adrian Kristianto Teja selaku Gembala Jemaat Gereja Oikos Bogor. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Allah yang memimpin hidup kami, menolong kami hingga saat ini. Allah yang memberikan kami kasih karunia, Allah yang menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami. Dan pada saat ini di tengah-tengah ibadah kami rindu bukan hanya puji-pujian, bukan hanya doa yang melayani kami, memberkati kami, tetapi kami juga rindu bahwa Tuhan berkenan melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah, layanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Pembacaan kita terambil dari Matius pasal 5, ayat 13 sampai ayat 16. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16 saya akan baca buat kita semua. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan, teks kita tentang garam dan terang. Bicara tentang garam dan terang, saya percaya bahwa ini bukan hal yang baru bagi kita. Garam identik dengan rasa asin yang turut berperan membuat masakan yang disajikan itu menjadi enak untuk dinikmati. Tidak semua orang suka sesuatu yang hambar, apalagi makanan. Kecuali kalau kita sedang dalam program diet atau sakit sehingga mengharuskan kita untuk mengurangi konsumsi garam dan sebagainya. Demikian halnya dengan terang. Saya percaya bahwa kita semua cenderung merasa aman ketika ada cahaya. Contoh, ketika mati lampu, pasti kita semua akan mencari benda-benda yang bisa memberikan cahaya. Apakah HP kita, apakah senter, lampu, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak suka gelap, kita suka cahaya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah hanya sebatas itu? Lalu apa maksud Tuhan Yesus ketika Dia bicara tentang garam dan terang kepada para murid dan juga orang banyak yang mengikuti Dia? Pasal 5 merupakan salah satu bagian dari khotbah di bukit yang sangat terkenal, sebagaimana dicatat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 7 dalam kitab Injil Matius. Dari teks ini kita akan belajar dan kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana menjadi garam dan terang dalam ayat 13 sampai dengan ayat 15. Dalam hal ini tentu kita harus tahu apa fungsi garam dan harus tahu apa fungsi terang yang sebenarnya. Garam itu mengawetkan makanan, garam itu mencegah kebusukan. Nah, zaman dahulu belum ada kulkas untuk menyimpan makanan, untuk mengawetkan makanan. Nah, salah satu yang digunakan adalah garam, sehingga daging buruan ataupun ikan hasil tangkapan itu supaya awet, maka mereka membubuhi garam, kemudian mereka simpan sehingga tidak menjadi busuk. Garam memberikan rasa nikmat yang enak pada makanan. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa tidak semua kita
akan menikmati atau suka menikmati makanan yang hambar. Bagaimanapun baiknya makanan yang disajikan, tapi ketika makanan itu hambar, tentu akan kurang dinikmati. Intinya, kalau tidak ada garam, pasti masakan itu kurang enak. Kemudian, yang menarik dalam konteks perjanjian lama, garam itu sebagai lambang perjanjian yang kekal dan mengikat. Bilangan pasal 18 ayat 9 dan juga 2 Tawari pasal 13 ayat 5 itu bicara tentang garam perjanjian, berit melak. Perjanjian yang digunakan sebagai objek tertentu itu yang dibubuhi oleh garam. Nah, maka makna perjanjian itu semakin tegas, semakin ditegaskan bahwa perjanjian itu tidak pernah bisa dibatalkan. Artinya, garam perjanjian ini menjadi satu perjanjian yang mengikat di antara kedua belah pihak. Selain itu, perjanjian garam juga mengindikasikan adanya relasi yang tetap atau menetap antara Allah dan manusia. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, fungsi garam yang lain adalah garam itu mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Contoh yang paling nyata dalam hidup kita ketika kita masak. Kita hanya memberikan sedikit garam saja, tapi dia mempengaruhi semua masakan yang ada di dalamnya. Itu contoh mengapa dikatakan bahwa garam itu mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Dari fungsi garam ini kita mengerti kenapa Tuhan Yesus menegaskan dalam ayat 13, kamu adalah garam dunia. Dan kemudian dalam ayat 13 bagian B dikatakan, jika garam itu tawar, hilang asinnya, maka garam itu tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, ini merupakan satu kebalikan. Kalau tadi dikatakan bahwa fungsi garam itu banyak, tapi ketika garam itu menjadi hambar, maka garam itu tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya apa? Garam menjadi sesuatu yang tidak lagi berguna, tidak lagi memiliki fungsi. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang sudah tidak ada gunanya? Sama dengan kita, saya pikir kalau kita punya sendal sudah putus, kita sudah jahit, kemudian dia putus lagi, pilihan terakhir adalah kita buang. Karena sudah tidak bisa lagi digunakan. Sendal itu sudah tidak ada lagi fungsi. Demikian halnya dengan garam. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus menggunakan konteks hidup orang Galilea. Konteks hidup sehari-hari orang Galilea yang mungkin pernah menemukan garam yang tidak murni. Dalam hal ini, ada garam yang dicampur dengan bahan-bahan yang lain, bentuknya berbeda-beda, kemudian mereka campur sehingga hasil akhirnya itu sama seperti garam murni. Nah, ada bahaya ketika menggunakan garam campuran. Selama garam campuran itu memiliki tingkat keasinan yang baik, yang tinggi dibanding dengan garam atau bahan-bahan yang lain, maka garam itu bisa digunakan. Tetapi ketika kandungan yang asli atau garam yang asli itu hanya sedikit, ini yang membuat garam itu menjadi cepat rusak. Tidak lagi awet, cepat lembab, sehingga kehilangan rasa asin, itu yang membuatnya menjadi hambar, maka dibuang dan diinjak-injak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, fungsi garam tidak hanya dalam konteks umum di mana garam bisa mengawetkan makanan, bisa memberikan rasa pada makanan, ataupun dalam konteks PL sebagai garam perjanjian. Tetapi juga garam itu berlaku dalam konteks hidup kita sebagai orang percaya. Fungsi garam mengingatkan kita akan tugas dan panggilan kita, yakni untuk memberikan rasa, memberikan pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Siapa saja, bukan hanya orang yang serumah dengan kita, bukan hanya orang di mana kita bergaul, di mana kita tinggal, bukan hanya dalam lingkungan pekerjaan kita, tetapi di mana saja kita berada. Apakah hidup kita, kehadiran kita memberikan pengaruh yang baik, memberikan rasa yang baik? Apakah kehadiran kita membuat orang merasa nyaman, aman, atau sebaliknya? Karena itu Bapak Ibu, yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam hal ini adalah bagaimana hidup kita menjadi teladan dalam setiap aspek.
Karena itu dia ajak kita belajar dari garam. Sejauh mana fungsi garam ini nyata dalam hidup kita? Kita bisa menjawabnya masing-masing. Tidak usah dijawab di sini. Kemudian memahami fungsi terang dalam ayat 14 dan ayat 15. Terang tentu berbeda dengan gelap, bertolak belakang dengan gelap, dan tidak bisa disatukan. Terang tidak dapat dipisahkan, terang tidak dapat disembunyikan. Dalam ayat 15 dikatakan, kalau kita menyalakan pelita, lalu kita menempatkan pelita itu di bawah gantang, tidak ada gunanya. Mengapa dikatakan tidak ada gunanya? Karena cahaya dari pelita itu tetap akan terlihat. Kemudian lebih jauh lagi, terang mempengaruhi gelap. Yohanes pasal 1 ayat 5 menegaskan, terang berkuasa atas kegelapan. Gelap tidak bisa menguasai terang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, fungsi terang sama dengan garam, berdampak dan memberi pengaruh bagi orang lain. Kembali lagi, bagi orang-orang di sekitar kita, tentu dalam lingkup yang lebih luas, bukan hanya bagi orang-orang dekat dengan kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak, adik, dan sebagainya. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus meminta kita belajar dari garam dan terang? Apakah tidak ada barang yang lain? Apakah hanya dari garam dan terang kita bisa belajar? Tentu Tuhan punya alasan. Itu sebabnya yang kedua, mengapa harus jadi garam dan terang? Kalimat, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, dan dalam ayat 16 bagian awal, hendaklah terangmu bercahaya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Penyataan Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa fungsi para murid, orang banyak yang ada bersama dengan dia pada masa itu, dan juga pada kita, konteks kita masa kini, sebagai jemaat Oikos Bogor, ataupun Bapak Ibu yang sedang mendengarkan siaran ini. Konteks kita adalah dipanggil menjadi garam dan terang. Mengapa kita dipanggil menjadi garam dan terang? Karena itu adalah kehendak. Tidak ada orang yang bisa memantah, tidak ada orang yang bisa membantah kehendak Tuhan dalam diri, kecuali kita memilih untuk memberontak kepada Allah. Allah menghendaki hidup kita berfungsi, hidup kita memberi dampak dan mempengaruhi, tentu dalam hal yang sifatnya positif. Cara bicara kita, sikap kita, cara kita mempengaruhi atau memperlakukan orang lain menunjukkan apakah kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu tegaskan kepada para murid, dari buahnya lah orang mengenal kamu, jikalau kamu adalah murid. Jangan sampai Bapak Ibu, orang menghina Kristus hanya karena kita lalai dalam bersikap. Jangan sampai orang menghina Tuhan kita hanya karena kita tidak bisa memberikan rasa yang menyenangkan. Kita tidak membuat orang lain merasa aman dan nyaman, tetapi kita menjadi batu sandungan. Tersandung dengan sikap kita yang suka gosip, tersandung dengan sikap kita yang suka ngutang, tersandung dengan sikap kita yang suka selingkuh, tersandung dengan sikap-sikap kita yang lain. Bagaimana kita mau menjadi garam dan terang? Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa Allah menghendaki kita menjadi garam dan terang, itu artinya kita nggak punya pilihan. We have no choice. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Itu sudah pernyataan Tuhan Yesus yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita sangkal, bahwa ketika kita menyadari kita adalah murid Kristus, maka pada saat yang sama kita adalah garam, kita adalah terang. Tetapi kembali lagi buat kita semua, sejauh mana hidup kita menjadi garam, sejauh mana hidup kita menjadi terang. Ingat baik-baik, sebelum Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam, kamu adalah terang, jauh sebelumnya Allah menjadi terang bagi bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tiang api, Allah hadir menjadi terang bagi mereka.
1 Yohanes 1 ayat 5. Allah adalah terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Tidak ada artinya sama sekali tidak ada kegelapan. Keluaran pasal 13 ayat 21. Kehadiran Allah dalam bentuk tiang api itu untuk memberikan cahaya sehingga orang Israel tidak dalam kegelapan. Ingat baik Bapak Ibu, pada masa itu belum ada PLN. Maka tiang awan hadir memberikan cahaya untuk mereka. Terang dunia, pernyataan Tuhan Yesus ya. Aku adalah terang dunia. Terang, fos, dari kata kerja haino, artinya menyinarkan. Senantiasa berhubungan dengan berkas-berkas cahaya yang selalu bersinar. Terang dunia, dunia bicara tentang apa? Dunia bicara tentang manusia di dunia, artinya kita, lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia, lambang dari kekudusan, sehingga tidak mengherankan jika Dia menghendaki kita, para muridnya, hidup menjadi terang. Hidup dalam kasih dan mengasihi, bukan sebaliknya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih bukan sekedar berbagi atau menolong, tapi dalam kasih itu juga menyatakan iman kita. Disinilah kalimat mengapa Tuhan tegaskan kepada para murid. Dari buahnya lah kamu mengenal aku. Kamu mengenal, orang mengenal engkau adalah muridku atau tidak. Maka ini yang saya bilang di awal tadi. Jangan sampai sikap kita membuat Tuhan terluka. Jangan sampai orang lain menghina Kristus oleh karena kita tidak bisa menjadi garam dan terang untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Di tengah-tengah situasi dunia yang bengkok, yang penuh dengan manipulasi, yang penuh dengan kebohongan dan sebagainya, bisakah kita hidup memberi dampak? Bisakah kita hidup menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan? Dalam lingkungan pekerjaan kita, yang mungkin kita bersentuhan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita? Hal yang paling sederhana Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika mau makan, kita malu untuk berdoa oleh karena orang-orang di sekitar kita bukan orang Kristen. Ini contoh yang paling nyata. Dan ketika ada orang bilang, kok kamu makan gak berdoa? Dengan santai kita jawab, kan berdoa gak harus tutup mata. Kita lupa Bapak Ibu, esensi berdoa bukan sekedar tutup mata buka mata, tapi hubungan pribadi kita. Malukah kita berdoa ketika kita mau makan, kemudian ada orang lain yang tidak seiman? Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Dalam satu pelayanan, setelah selesai melayani bersama dengan mahasiswa, kami masuk ke rumah makan, restoran yang biasa seperti itu, kami makan. Nah, saya sudah mengajarkan kepada mahasiswa bahwa dimanapun kami berada, kita berada kalau mau makan, bukan cuma makan ya, apapun yang kita lakukan harusnya kita memulai dengan doa kan. Saya bilang, ayo kita berdoa. Saya pimpin, kami berdoa, kemudian kami makan. Nah di akhir acara makan-makan, waktu saya ke kasir, itu kasir bilang begini, udah dibayarin Mbak. Kami kaget, siapa yang bayar? Karena kan diantara kami semuanya duduk, gak ada yang berdiri pergi bayar. Terus kasir itu bilang begini, tadi ada satu bapak di belakang Mbak, waktu dia bayar, dia bayarin sekalian. Saya bingung dan saya tanya ke mahasiswa, waktu kita masuk ke ruangan ini, ke restoran ini, ada nggak yang kalian kenal? Nggak ada Bu, nggak ada, semuanya bilang nggak ada. Terus satu hal yang kami belajar apa? Berarti Bapak itu Kristen ya? Karena dia mendengarkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kemudian selesai makan kami dibayarin. Nah ini contoh Bapak Ibu. Tapi jangan Bapak Ibu copy paste. Setelah ini Bapak Ibu pergi ke restoran, kemudian Bapak Ibu sengaja berdoa, nyaring-nyaring tujuannya supaya ada orang Kristen yang dengar lalu dibayarin. Ya salah juga Bapak Ibu. Ini contoh maksudnya. Dan kami juga tidak pernah menyangka bahwa itu akhirnya menjadi pengalaman bagi kami. Saya dengan teman-teman mahasiswa. Bisakah kita bersaksi di tengah-tengah dunia di mana kekristenan seringkali tidak dihargai? Kasus yang paling baru, yang menghebohkan, yang viral, mahasiswa SMK Negeri 2 di Padang yang dipaksa untuk menggunakan jilbab.
Dia sudah ada di kelas 10, tapi kemudian dia menolak, orang tuanya dipanggil, dan orang tuanya bilang, anak saya mengingkari identitasnya sebagai orang Kristen. Kemudian diviralkan, bersuara, kepala sekolah minta maaf. Tapi kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini memberikan penegasan kepada Pemda terkait supaya memberikan hukuman. Dan yang paling tinggi adalah pemecatan kepala sekolah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, ada banyak kejadian di sekitar kita yang menunjukkan bahwa tidak mudah bagi kita untuk menunjukkan kekristenan kita karena tantangan itu terlalu berat. Kita sulit mendapatkan jabatan, naik jabatan hanya karena kita Kristen. Orang melihat hanya karena kita Kristen, maka kita kehilangan kesempatan-kesempatan yang ada. Ya, saya bersyukur sekian puluh tahun Indonesia merdeka. Ini entah untuk yang kedua atau ketiga Kapolri itu dipercayakan kepada orang non-Muslim. Ya, siapapun dia, saya juga tidak mengenal Pak Listio Sigit itu seperti apa. Tapi yang saya dengar dari abang angkat saya, itu satu angkatan dengan Pak Listio, dia katakan bahwa beliau orangnya baik, mengasihi kita. Ya, mari kita dukung beliau supaya dia bisa menjadi berkat lewat jabatannya sebagai Kapolri. Menjadi garam dan terang, tidak harus menunggu kita menjadi pejabat, tidak harus menunggu kita punya jabatan yang tinggi dalam satu perusahaan, tidak menunggu orang lain menghormati kita semua baru hidup kita mau menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Tidak. Itu sebabnya di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan para murid, Dia sudah jelaskan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Di awal-awal pelayanannya bersama para murid, Tuhan Yesus sudah tegaskan, hidupmu harus menjadi berkat. Hidupmu harus berdampak kepada siapapun yang kamu temui. Lebih jauh lagi dalam konteks kita sekarang, Bapak Ibu. Sudah hampir 1 tahun. Semua berubah, pola hidup berubah oleh karena COVID-19. Di mana peranan kita sebagai garam dan terang kepada orang-orang yang terdampak COVID? Yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan, atau yang bekerja tapi gajinya dipotong sekian puluh %. Apa yang gereja lakukan? Apa yang orang percaya lakukan? Apa yang jemaat, khususnya jemaat Oikos Bogor lakukan? Sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan? Bukankah ini kesempatan untuk kita menunjukkan hidup kita yang adalah garam dan terang? Kita tidak perlu bicara banyak, Bapak Ibu, karena tindakan kita bicara lebih jauh, lebih dalam, lebih luas dari apa yang kita katakan. Jemaat Oikos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali lagi, tidak mudah untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Tantangan Kristen yang terus menjadi bagian kita untuk kita lewati. Persekusi iman yang mungkin anak-anak kita alami di lingkungan sekolah di mana mereka ada. Tantangan semakin banyak. Seiring berjalannya waktu, hari berganti hari, tantangan kita tidak akan pernah semakin mudah. Kalau ada yang bilang menjelang kedatangan Kristus, bisa jadi. Karena firman Tuhan sudah menubuatkan tanda-tanda kedatangannya. Tetapi tidak ada yang bisa menyebutkan, oh dia akan datang kapan, itu tidak ada. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang hanya Bapa di surga yang tahu. Tetapi Alkitab menjelaskan tanda-tanda menjelang kedatangan Kristus yang kedua itu ada. Dan sedang terjadi, sedang digenapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Menjadi garam dan menjadi terang. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup di tengah-tengah gaya hidup sekularisasi dunia yang semakin meningkat. Dalam satu perjalanan dengan Grab, driver tanya begini ke saya. Ibu dosen? Saya bilang iya. Kami bicara, kemudian beliau bilang begini. Bagaimana pandangan ibu terhadap perilaku seksual anak muda sekarang? Moralitas anak muda sekarang seperti apa? Mau orang muda, orang tua juga sama. Ada banyak kasus yang terjadi. Free sex di mana-mana. Orang tidak lagi menjaga kekudusan perkawinan dan sebagainya.
Ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita menjadi garam dan terang dalam hal perilaku seksual kita. Bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita supaya belajar menjaga kekudusan hidup di tengah-tengah dunia yang tidak semakin mudah. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, Allah menghendaki kita, memanggil kita menjadi garam dan menjadi terang. Itu bukan hal yang mudah. Tapi kembali lagi, kita tidak punya pilihan karena itu adalah kehendak Allah. Kecuali kita memilih memberontak terhadap kehendak Allah. Tetapi apapun itu, kita belajar bersyukur. Bahwa ketika Allah meminta kita melakukan sesuatu, Dia tidak pernah meminta kita melakukan tanpa memberikan kekuatan kepada kita. Artinya, Dia tahu kapasitas kita untuk menjadi garam dan terang. Tapi jangan pernah berhenti pada sikap mengasihani diri sendiri yang kemudian membuat kita cenderung kompromi dengan dosa. Cukup firman Tuhan tegas dan jelas. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, dari iblis datang. Allah tidak pernah meminta kita membuat sesuatu tanpa Dia memberikan kekuatan. Allah tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa Dia memberikan teladan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat. Taat menjalani hidup kita, menjalani panggilan kita, melangkah melewati hari-hari di tahun 2021 dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Menjadi garam dan terang. Kita semua berjuang sampai di batas mana Tuhan memberikan kita waktu untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Sampai disitulah hidup kita dikehendaki Allah untuk menjadi garam dan terang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Oikos yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Mengingatkan panggilan kita supaya kita tidak jauh melangkah ke arah yang tidak dikehendaki Tuhan. Ingat baik-baik, hidup kita adalah garam dan terang. Jangan sampai hidup kita menjadi garam yang tidak lagi berfungsi, lalu kemudian dibuang dan diinjak-injak orang. Oleh karena kita tidak bisa menjadi berkat. Lewat apapun yang bisa kita lakukan, mari pakai hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita untuk menjadi garam dan terang. Bagi lingkungan kita, bagi dunia di mana kita tinggal dan kita berada. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di surga yang kembali mengingatkan kami bahwa tugas dan panggilan kami adalah menjadi garam dan terang. Kami dipanggil menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat dengan kami. Di tengah-tengah banyaknya persekusi iman yang dialami oleh orang-orang percaya, mungkin bukan di sekitar kami, tetapi di tempat-tempat yang lain. Tuhan, berikanlah kami kekuatan supaya kami menjalani hari-hari kami di sepanjang tahun ini dengan belajar menghidupi firman-Mu untuk kami menjadi garam dan terang. Kami mohon ampun kepada Tuhan, jikalau seringkali Tuhan dapati kami tidak menjadi garam dan terang, oleh karena kami hidup menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ampuni kami jikalau ada banyak orang menghina Kristus karena sikap hidup kami yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Berikanlah kami kekuatan untuk terus melangkah, menjalani hari-hari kami dengan belajar taat pada kehendak Tuhan. Pada kehendak Tuhan yang menghendaki kami untuk menjadi garam dan terang. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, jemaat gereja Oikos Bogor. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka, bahkan kehidupan suami, istri, anak-anak, semua keluarga besar ada di dalam berkat Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Pak Adrian Teja bersama dengan istri, anak-anak dan keluarga dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai gembala. Engkau memanggil mereka, Engkau memperlengkapi mereka dengan karunia khusus untuk mereka pakai melayani Tuhan dengan apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah firman yang disampaikan oleh hambanya
Ibu Pendeta Dr. Agustina Pasang MTH. Bagaimana beliau menyampaikan firman yang memberkati kita untuk kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau terus menghidupi firman yang disampaikan oleh hambanya, dan biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi hidup kita untuk kita memberi impact atau dampak yang luar biasa bagi dunia sekitar kita. Dan kita percaya kita akan melihat bagaimana Tuhan terus akan menuntun dan memberkati jemaatnya, yaitu kita semua, untuk semakin membawa misi Tuhan sebagai murid-murid Kristus bagi dunia ini. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, dan kami percaya biarlah jemaat-Mu di Gereja UKOS Bogor membangun terus kehidupan dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam mendidik anak, dalam bekerja, berbisnis, dalam kuliah, juga dalam studi. Biarlah kami semua memuliakan nama-Mu Tuhan dan memiliki hidup yang berkenan kepadamu Bapa. Kami bersyukur juga untuk Indonesia Tuhan, yang terus Engkau lawat dengan lawatan-Mu yang luar biasa Bapa. Di mana ada banyak gereja-Mu, umat-Mu Tuhan yang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan, untuk supaya bangsa ini hidup terus dalam kemuliaan-Mu Bapa. Kami berdoa biar pemerintah Indonesia bisa mengatasi pandemi corona ini Tuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan, sehingga Indonesia terus lebih maju, lebih luar biasa lagi, bahkan bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Dan kami percaya juga kota yang kami diami, biarlah kota kami juga diberikan damai sejahtera, diberikan kesehatan Tuhan, diberikan kehidupan yang makmur Bapa, sehingga kami boleh terus hidup dalam kegerakan-Mu Tuhan, hidup dalam panggilan-Mu Tuhan di setiap kota kami Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan mengingatkan kita terus tinggal dalam misi kegerakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau setia untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan percayalah bahwa Roh Kudus akan menyertai kita terus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa ucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah percaya dan terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya biarlah ibadah hari ini bisa memberkati kita semua dan membuat hidup kita makin bergairah mengikut Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan nantikan terus tayangan ibadah bersama Gereja UKOS Bogor, dan ikuti terus Bapak Ibu. Dan kita percaya biarlah berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Sampai bertemu kembali di ibadah bersama Gereja UKOS Bogor minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.